Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Diari Barokah. Setelah video restorasi bodi, saya melanjutkan ke perbaikan pembenahan di sektor kelistrikan. Kemarin ambil mobil, selesai restorasi bodi itu akhir Desember. Sekarang hari Selasa tanggal 7 Januari. 7 Januari. Ya, itu ya. Oke, malam-malam pengerjaannya. Dan ini bisa dilihat di belakang ya sedang dikerjakan dengan dibantu Mas Pio. Ya. Pelaksanaan wiring ulang atau penggantian seluruh kabel di Barokah dilaksanakan pada saat malam hari dikarenakan Mas Piu yang membantu atau melaksanakan pekerjaan ini baru tiba di Tangerang pukul 17.30 mendekati maghrib. Fungsi dari wiring ulang itu bukan hanya saja mengganti seluruh kabel dalam si Barokah untuk jadi baru, tapi juga menyusunnya supaya menjadi lebih rapi. Jadi apabila di dalam suatu bagian mobil terdapat kabel-kabel yang sudah rusak, itu diganti, ataupun terdapat kabel-kabel yang memang fungsinya sudah tidak digunakan, akan tetapi keberadaannya ada di situ sehingga mengganggu ataupun tidak rapi, tidak enak dipandang mata. Nah, wiring ulang ini ialah pekerjaan yang mengatasi masalah tersebut, mengganti kabel-kabel menjadi baru dan menyusunnya menjadi lebih rapi, sehingga pada akhirnya juga akan menghindarkan konsleting. Perlu saya informasikan bahwa saya mendapat Mas Piu ini, orang yang mengerjakan wiring ulang saya ini, dari hasil pencarian saya sendiri di internet. Jadi saya browsing-browsing, sebelumnya ada 2 nama lain, cuman orang tersebut tidak merespon, dan Mas Piu inilah yang merespon. Dan saya lihat juga di Kaskus responnya sangat bagus semua, sangat baik. Dan dia juga pernah mengerjakan mobil modern hingga mobil paling tua sekalipun. Nah, mobilnya itu Charman, VW Charman. Dari testimoni maupun track recordnya yang saya baca di Kaskus itu baik. Top rate Kaskus. Main ke rumah. Nah, oleh karena itu saya hubungi langsung. Dan Mas Piu ini bengkelnya ada di Cilincing ya. Jadi kalau yang dekat-dekat situ bisa langsung ke sana. Dan kalaupun tidak bisa, Mas Piu ini mau dipanggil ke rumah seperti saya sekarang ini. Namun dia hanya melayani di sekitar Jabodetabek saja. Pekerjaan wiring ulang dimulai di ruang mesin dikarenakan ruang mesin memiliki kompleksitas kabel yang paling rumit. Seperti terlihat pada video, kabel yang ada di ruang mesin dianalisa dulu, itu jalurnya kemana saja. Dan yang pada video juga terlihat di sini dianalisa untuk jalurnya wiper, kompresor AC, kemudian lampu-lampu yang sebelah kiri lah bisa dibilang, kalau dari video kita lihatnya lampu sen dan lampu kabut.
terdapat pula bagian-bagian kabel sebagaimana terlihat pada video yang sulit dikeluarkan untuk dianalisa ataupun diganti kabelnya, dikarenakan terjepit di antara body frame grill dan radiator. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ketika tidak bisa dikeluarkan main asal tarik sehingga tidak sempat diketahui itu jalur kabelnya kemana. Dan untuk si Barokah alhamdulillah dapat ditangani dengan baik tanpa adanya pemaksaan pembukaan pada bagian set kabel ini. Pada jalur ini yang sebagaimana terlihat dalam video, yaitu yang berlokasi di dekat dudukan aki, ini jalur yang agak paling banyak ya, karena dia koneknya ke lampu, ada yang untuk ground mesin, untuk ground ke body juga ada, terus untuk ke nyambungnya nanti ke sikring luar, ditambah lagi nanti koneksi yang dari sikring aslinya, yaitu sikring utama yang 80 ampere, 30 ampere, 15 ampere itu. Kemudian ada juga yang nyambung ke delco juga ada. Ya pokoknya banyak deh. Yuk. Dulu pernah kebakar di sini. Oke, sudah banyak dibongkar. Kita lihat barang-barang di bawah. Iya, ini dia nih, yang di mesin-mesin. Selain itu, ya ada di situ. Ada juga di situ tuh, ya terbongkar. Nah isi jeroannya kita lihat tuh bersih ya. So, Mas Bionya masih bingung. Ya bisa lihat ini dia peralatannya, parts yang dipakai ini. Dan ini kita buka ya, ini itu dia.
bawah kanan. Ini yang kecabut udah apa aja nih Mas? Apanya kecabut? Yang kabel-kabel yang ditarik. Untuk apa aja nih? Semua sebak mesin. Semua ya. Satu bak mesin udah ditrondolin semua buat direhab. Ya begitulah kira-kira. Ini baru ada berapa tahap tadi ya kira-kira ya? Kalau boleh tahu. Ini kan tahap pertama di mesin. Tiga tahap itu. 3 ya. Di mesin, terus nanti di dashboard, Dashboard terus nanti di kabel bagian belakang. Oh iya kan kabel bagian belakang lewat bodi bawah. Berarti nanti dilihat juga. dilihat juga lah. Oh iya. Dilihat juga. Cuman untuk penggantian kabel itu lebih banyak di bagian bak mesin. Oh lebih baik di mesin ganti kabel. Iya. Dari sini sampai ke sana sampai ke Iya. baru semua ntar kabel. Oh iya. Saya juga ngelihatnya. Kalau ngeliat sekilas sih segitu doang ya. Tapi pas ditarik mah panjang. Sekeliling aja nih. Masa kabel udah tua begitu kan nggak apa namanya. Iya. Udah nggak layak dipakai. Udah tua, udah propos. Ini juga pada copot tuh. Ini kan dia di sini awalnya nih. Ya. Sini, Oh iya. Karena udah lapuk. Iya. Tarik dikit copot dia. Oh iya. Udah lapuk. Dia ngaruh nggak sih kalau mesin mati gara-gara kabel? Ya pengaruh banget. Pengaruh ya. Kalau bilang ngaruh enggak ngaruh. Kalau kabel itu kan daya penghantarnya itu. Gitu. Nah, ini contoh di sini nih, ini sampai patah dia ini apa namanya itu untuk baut alternator. Oh, alternatornya ya. Jadi itu karena apa namanya kurang bagusnya kabel, jadi dia malah kepanasan di bautnya itu. Oh, bagusnya jelek, panas di baut jadi ngaruh. Nah, jadi bautnya itu gosong. Bagus itu kan dia nggak apa namanya, bautnya itu nggak sampai gosong begitu. Oh iya. Ya kemarin kan juga satu persatu mati, lampu jauh mati, kemudian AC mati. Terus tadi juga agak deret-deretan kayak karbu kotor, tapi tadi saya lihat kok bening ya. Karbunya masih bening. Berarti kayaknya bukan itu. Kemungkinan di kabel kemungkinan. Terus kalau kayak koil juga nih. Ini biasanya nih kalau teman-teman saya bilang mah cukup di atas aja, jadi ini tuh nggak ada. Berarti ini fungsi apa nih? Biasanya kalau tiga pin begitu itu koil zaman dulu biasanya. Oh, 3 pin itu. Kalau yang sekarang kan dua pin aja. Nah, gitu. dua pin itu isinya itu main coil, terus ignition. Nah kalau yang 3 coil itu dia ada strum starternya. Oh, gitu. gitu. Nah, jadi zaman dulu begitu modelnya. Jadi starter dipakai untuk penguat coil itu pas starter gitu. Nah, strumnya itu ditambah kuat. Sekarang udah nggak begitu, sekarang cuma 2 pin aja. Cuma 2. Oh. Gitu. Jadi kalau Tapi ada juga yang 1 ya. Ya maksudnya yang cuma keluar ke atas doang ya. Kalau saya lihat kayak MSD gitu. Kelihatan dia kayak cuma kelihatannya kabelnya kelihatannya. di bawah ada. Oh, di bawah ada. Ada kabel. Oh iya. Ada kabel dia pakai soket sendiri dia. Begitu. Kalau coil itu kan dia hubungannya sama apa namanya tuh spool apa sih namanya? Cranknya itu. Cranknya itu. Jadi coil apa aja tetap dia perlu kabel. Perlu kabel 2 itu tadi. Nah, 2 itu untuk hubung ke crank. Terus dia ini kalau saya sih saya ngebaca doang. Kalau pengapian rapi, jalan mesin rapi, terus mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Ada kemungkinan. Oh, ada kemungkinan. Cuman ya kembali ke mesinnya lagi.
Ke orangnya yang makainya. ke orangnya dan ke mesinnya. Oh ya gitu. kan. Dia berapa besar cc-nya gitu. Mm-mm. Tapi kalau mesin cc kecil kok tiba-tiba boros gitu kan, terus pemakaian kita normal-normal aja gitu kan, nggak kayak pembalap gitu. Kok tiba-tiba boros banget, kan gitu. Iya. Nah itu ada kemungkinan kelistrikan kurang bagus. Oh Gitu. ya itu tadi. Kalau misalnya yang model coil racing gitu ya, dipakai buat harian, itu ngefeknya apa tuh dari segi baik buruknya? Racing dipakai buat harian, Ah, ya apa namanya, nggak ada bagus-bagusnya, cuman apa namanya, ya kalau di klub itu kan biasa gaya-gayaan aja. Oh kan iya. gitu. Mm-mm. Ya artinya kan itu coil kan di up begitu kan untuk keperluan ekstrim. Ekstrim ya. Gitu. Nah kita pakai harian begitu ya, apa namanya, kalau yang standar udah bisa, kenapa harus dikasih yang ekstrim ekstrim? Oh gitu. Kan semua ada tujuannya, ada sesuai fungsinya aja. Oh iya, iya. Gitu. Termasuk modul juga ya, modul racingnya gitu ya. Biasanya kan kalau ada coil tuh yang saya baca ada modulnya tuh tambahannya. Itu gimana tuh? Saya pernah baca, pernah nonton juga sih, nonton juga di YouTube. Jadi ada modul yang kalau misalnya kita cabut dari kabel coil tuh bercabang-cabang tuh kayak petir. Nah kalau pas pakai modul itu dia listriknya satu solid gitu tebelnya tuh. Ya konstan di Itu gimana tuh kalau kayak gitu? ya bagus, penyetabil api gitu ya, Iya. supaya apinya itu lebih padat, lebih konstan gitu kan. Iya. Yuk. Kalau ditanya bagus apa nggak bagus, ya bagus, Bagus. ya bagus-bagus aja. Oh. Kan semua kan pakai anggaran semua, Oh ada iya, anggaran iya, lagi kan gitu. Ya kalau kita mau pakai harian terus mau punya anggaran lebih, mau pakai begituan, ya sah-sah aja, nggak ada masalah apa-apa. Oh, iya. Tapi biasanya begini, bisa begini. Jadi contoh kayak penambahan kabel grounding. Nah, Contoh gitu. Penambahan kabel grounding itu kan. Gitu. Sering banyak orang minta ke saya itu, minta tambahin kabel grounding gitu. Cuman saya sering tolak. Oh. Kenapa? Karena mobil baru, buat apa? Oh. Kan gitu. Apa fungsinya kabel grounding itu? Nah, ya itu apa Fungsinya sebenarnya apa, apa itu gitu. fungsinya? Tapi kalau mobil-mobil tua, nah, kan, mobil-mobil ya taruhlah mobil Motuba gitu kan. Iya. Gitu. Nah, itu bahkan saya saranin tambahin grounding. Gitu. Kenapa? Karena untuk buang kabel ground yang lama itu susah. Nah, daripada buang kabel ground yang ada di kabel body, Ya. ya mendingan ditambahin kabel grounding. Jadi fungsinya itu kan dia kan dia dikasih grounding itu karena kabel ground aslinya sudah tua. Oh iya, Itu. Jadi apa namanya, penyebaran dari aki ke body itu nggak begitu bagus karena sudah tua dimakan usia. Oh iya. Itu. Nah untuk mobil-mobil baru, buat apa? Ya, karena masih anyar ya. Nah karena masih anyar kabelnya, terus plat body belum banyak yang bekarat. Iya. Nah, jadi semua ada fungsinya, ada alasannya kan gitu. Tapi kalau saya dipaksa, udah pasang aja pokoknya gitu. Dipasang aja udah. Oh iya. Gak ada masalah kalau dipaksa begitu. Iya. Tapi kan sebagai mekanik yang baik, kasih keterangan dulu, penjelasan dulu. Iya, kasih penjelasan dulu. Gitu. Kalau tetap dipaksa ya udah pakein aja. Oh, iya. Kan sesuai request juga sih. Request Yang penting kita udah ngasih ini pengertiannya, pemahaman, ya. Prinsipnya kan semua itu diadakan karena memang ada kebutuhannya. Ya. Pindahin dulu filenya, habis.